Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yes, sukses, amin. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang mau memimpin doanya angkat tangan. Ya, kamu berarti ya mau memimpin doa? Boleh dipimpin ya doanya. Amin. Nah, sekarang biar kita tambah semangat lagi, ibu mau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri, tirukan ibu. Nelayan mencari ikan di lautan, koki membuat kue dan masakan, masinis menjalankan kereta api, polisi lindungi dengan gagah berani. Guru mendidik ilmu dan budi pekerti, di panggung penari beraksi. Astronot menjelajah luar angkasa, banyak pekerjaan beraneka rupa. Manakah yang kau suka? Ayo belajar untuk menggapainya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan jadi detektif kecil. Nah, kita akan mencari tahu peran-peran penting orang di sekitar kita dan belajar menghargai pekerjaan mereka. Nah, sekarang ibu jelaskan materinya terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu akan menjelaskan tentang peran dan tugas di berbagai lingkungan. Nah, yang pertama ada peran di keluarga. Nah, peran di keluarga, seorang ayah berperan di keluarga itu tugasnya untuk bekerja mencari nafkah, melindungi keluarga, dan memperbaiki barang yang rusak. Nah, tanggung jawab seorang ayah itu memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menjadi teladan yang baik. Nah, kalau peran ibu di keluarga itu tugasnya memasak, mencuci, mengurus rumah, dan merawat anak. Nah, kalau tanggung jawab seorang ibu di keluarga itu menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah. Nah, memastikan anak sehat dan bahagia. Seperti itu anak-anak. Nah, kalau peran kakak di keluarga itu tugasnya membantu orang tua, menjaga adik, dan memberi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Nah, kalau tanggung jawab itu menjadi panutan bagi adik-adiknya. Nah, kalau tugasnya adik di keluarga itu untuk belajar dengan rajin, mendengarkan nasihat orang tua dan juga kakaknya. Tanggung jawab seorang adik itu tidak merepotkan keluarga dan menjaga barang-barangnya sendiri. Nah, kalau tugas kalian sebagai anak itu berarti belajar, membantu pekerjaan rumah ringan, terus juga setelah bangun tidur, kalian harus merapikan kamar. Nah, tanggung jawabnya itu untuk menghargai orang tua, mengerjakan PR, dan menjaga barang pribadi. Nah, selanjutnya, yang kedua itu peran di sekolah. Nah, peran di sekolah itu ada siapa aja sih Bu? Ada kepala sekolah, itu memiliki tugas yang memimpin sekolah, mengatur program pembelajaran, memastikan sekolah berjalan dengan baik. Nah, kalau tanggung jawabnya itu membuat keputusan penting untuk kemajuan sekolah. Nah, kalau peran guru di sekolah itu tugasnya untuk mengajar, membimbing siswa, dan membuat rencana pembelajaran. Nah, tanggung jawabnya itu memastikan siswa memahami pelajaran dan mendidik dengan sabar. Nah, tugas kalian sebagai siswa itu untuk belajar dengan tekun, mengerjakan tugas, dan mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, tanggung jawabnya itu menjaga kebersihan kelas, menghormati guru dan teman, datang tepat waktu. Nah, tugas penjaga sekolah itu untuk membuka gerbang dan juga menutup pintu gerbang, menjaga keamanan sekolah juga, dan memeriksa tamu. Tanggung jawabnya itu untuk memastikan sekolah aman dari orang yang tidak berkepentingan. Nah, selanjutnya ada petugas kebersihan. Itu tugasnya untuk membersihkan kelas, toilet, dan halaman sekolah.
dan tanggung jawabnya itu menjaga sekolah agar tetap bersih dan nyaman untuk belajar. Nah, petugas kantin itu tugasnya untuk menyediakan makanan dan minuman sehat dan juga melayani siswa. Nah, tanggung jawabnya itu menjaga kebersihan makanan dan memberikan harga yang wajar. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada peran di masyarakat. Nah, siapa aja sih Bu peran di masyarakat itu? Ada ketua RT dan juga ketua RW. Nah, tugasnya itu untuk mengatur keperluan warga, memimpin rapat warga, dan menyelesaikan masalah. Lalu tanggung jawabnya itu untuk menjaga kerukunan dan keamanan lingkungan. Nah, kemudian ada peran pedagang di masyarakat, itu tugasnya untuk menjual barang kebutuhan sehari-hari, dan tanggung jawabnya itu memberikan harga yang adil dan juga menjual barang yang berkualitas. Kalau tugasnya petani itu untuk menanam dan merawat tanaman dan juga memanen hasil pertaniannya. Tanggung jawabnya itu untuk menyediakan bahan makanan untuk masyarakat. Nah, kemudian ada petugas keamanan atau polisi ataupun satpam, itu tugasnya untuk menjaga keamanan lingkungan dan membantu warga yang dalam kesulitan. Tanggung jawabnya itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya. Nah, kemudian ada petugas kesehatan seperti dokter, perawat, itu tugasnya untuk merawat orang sakit, memberikan obat dan melakukan pemeriksaan. Kemudian tanggung jawabnya itu untuk menjaga kesehatan masyarakat dan siap membantu kapan saja. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, apa sih Bu interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara seseorang dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada kerjasama. Nah, bekerja sama itu untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya, guru dan petugas kebersihan itu saling bekerja sama untuk menjaga sekolah agar tetap nyaman. Nah, kalau ayah dan ibu itu bekerja sama untuk mengurus rumah tangga. Nah, kalian yang sebagai siswa itu bekerja kelompok untuk mengerjakan tugas. Nah, seperti itu anak-anak. Terus ada juga tolong menolong. Nah, saling membantu saat ada yang membutuhkan. Contohnya, teman membantu temannya yang tidak membawa pensil. Nah, siapa di sini yang tidak membawa pensil? Nah, tolong dibantu ya. Nah, kemudian penjaga sekolah membantu siswa yang terjatuh, dan tetangga membantu tetangga yang lain yang sedang kesulitan. Nah, itu contoh dari bentuk tolong menolong. Nah, ada juga gotong royong. Nah, bekerja sama-sama untuk kepentingan bersama, itu yang disebut dengan gotong royong. Contohnya, membersihkan kelas bersama-sama. Terus juga warga membersihkan lingkungan setiap hari Minggu. Kerja bakti membersihkan selokan, itu contoh dari gotong royong. Nah, ada juga nih komunikasi. Komunikasi itu berbicara dan menyampaikan informasi dengan baik. Nah, contohnya seperti siswa bertanya kepada guru tentang pelajaran. Ada juga guru menjelaskan materi kepada siswa dan kepala sekolah memberikan pengumuman. Nah, itu contoh dari komunikasi anak-anak. Nah, selanjutnya ada pentingnya menghargai setiap peran. Nah, mengapa sih kita harus menghargai setiap peran? Nah, semua peran itu penting ya anak-anak. Nah, tidak ada peran yang lebih baik atau lebih buruk. Semuanya itu saling membutuhkan dan dibutuhkan. Nah, kemudian ada juga saling bergabung. Nah, kita semua membutuhkan bantuan orang lain untuk hidup yang baik. Yang ketiga, membuat hidup harmonis. Nah, ketika kita menghargai peran orang lain, hidup kita akan menjadi damai dan juga nyaman. Nah, cara menghargai peran orang lain, kita bisa mengucapkan terima kasih, bersikap sopan dan hormat, tidak meremehkan pekerjaan orang lain, membantu ketika mereka membutuhkan, tidak membuat kotor sekolah setelah dibersihkan, mendengarkan dengan baik saat mereka berbicara. Nah, itu
dari cara menghargai peran orang lain. Nah, apa yang terjadi jika peran tidak dijalankan? Nah, yang terjadi di dampaknya di keluarga itu, jika ibu tidak memasak, nah maka keluarga tidak akan makan. Nah, jika ayah tidak bekerja, maka kebutuhan tidak akan terpenuhi. Jika anak tidak belajar, maka nilainya jadi jelek dan masa depannya jadi suram. Nah, kalau dampak di sekolah apa, Bu? Dampaknya di sekolah itu, jika guru tidak mengajar, maka siswa tidak mendapat ilmu. Nah, jika petugas kebersihan tidak bekerja, maka sekolah menjadi kotor dan tidak nyaman. Nah, jika penjaga sekolah tidak bertugas, maka sekolah tidak akan aman. Kalau dampak di masyarakat itu, jika petani tidak menanam, maka tidak ada makanan. Jika pedagang tidak berjualan, maka kita kesulitan mendapat barang kebutuhan. Nah, jika petugas kesehatan tidak bekerja, maka orang sakit tidak akan tertolong. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Yang pertama, tanggung jawab. Nah, melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya itu bentuk dari tanggung jawab. Yang kedua, bentuk-bentuk interaksi sosial. Kita harus bekerja sama untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, kepedulian. Nah, kita harus memperhatikan dan juga membantu orang lain yang sedang kesulitan. Nah, yang keempat, saling menghormati. Nah, kita harus menghargai setiap peran tanpa membeda-bedakan. Yang kelima, kerjasama. Nah, kita harus bekerja sama untuk hasil yang lebih baik. Nah, sekarang ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok aja ya anak-anak. Nah, nanti kalian bisa observasi dan wawancara dengan bisa dengan kepala sekolah atau ibu kantin, Pak Satpam, ya pokoknya yang ada di lingkungan sekolah ya anak. Kasih lembar observasi dan wawancaranya. Nanti kalian bisa isi di sini ya. Yang pertama itu mengamati. Nah, yang pertama, ayo amati, perhatikan video dan penjelasan guru tentang peran, tugas, dan tanggung jawab yang tadi sudah ibu jelaskan. Nah, ini bisa kalian isi 1-4 aja soalnya. Nah, selanjutnya itu peta peran di sekitarku. Nah, selanjutnya peta peran di sekitarku. Ini udah ada panduannya ya anak-anak. Bekerjalah secara berkelompok, buatlah peta peran sekitarku dengan mengisi tabel berikut. Nah, contohnya gimana nih Bu? Contohnya nama peran, misalnya guru. Nah, lingkungan rumah atau sekolah. Kita di lingkungan sekolah, jadi kita isi di sekolah semua ya anak-anak. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawabnya seorang guru itu apa? Nah, kalian bisa tulis di sini. Lalu dampak jika tidak dilakukan itu seperti apa? Nah, seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya ada observasi dan wawancaranya. Nah, ini udah ada panduannya. Bersama kelompokmu lakukan observasi di area yang sudah ditentukan, seperti kalian bisa ke kantin, ke taman, ruang guru, pos satpam atau UKS dan lain-lain. Nah, contohnya gimana nih Bu? Contohnya, misalnya kalian di ibu kantin. Nah, nama narasumbernya bisa kalian isi ibu kantin. Peran atau profesinya ibu kantin itu contohnya menjual makanan. Nah, kalian isi di sini.
Terus tugas dan tanggung jawabnya ibu kantin itu apa? Dan interaksi sosial yang tampak itu apa? Ibu kantin berinteraksi dengan siswa di sekolah itu seperti apa? Nah, contohnya berinteraksi dengan siswa saat memberi makanan, contohnya seperti itu. Nah, nilai yang bisa dipelajari itu apa? Ibu kantinnya ramah atau suka tolong menolong atau baik hati, kalian tulis aja di sini anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada analisis hasil observasi. Nah, ini sudah ada panduannya juga. Nomor 1, hubungan antar peran di sekolah itu hubungannya apa? Kemudian dampak jika salah satu tidak dilakukan itu apa dampaknya? Nah, yang ketiga, sikap yang harus kita tunjukkan terhadap setiap peran itu seperti apa? Nah, seperti itu anak-anak. Sudah paham semua atau ada yang masih belum paham? Oke, baik. Kalau sudah paham semua, Ibu mau mengingatkan kembali tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, tugas itu apa sih anak-anak? Iya, betul sekali. Nah, tugas itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau tanggung jawab itu apa? Ya, betul. Tanggung jawab itu kewajiban kita untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kalian sudah paham ya perbedaan dari peran, tugas, dan tanggung jawab. Nah, sebelum pulang, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Siapa yang mau memimpin doanya? Boleh, Mas. Baik, Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.